Saya tidak mengatasnamakan, tapi saya berharap warga NTT untuk keseluruhannya sepakat dengan saya. Kalau Anda mau menuntut khususnya 10.000 warga NTT, karena di sana Anda sudah menyeret-nyeret juga nama NTT, nama suku, maka saya pikir secara otomatis Anda telah menyinggung kami semua. Yang Anda tuntut bukanlah 10.000 warga NTT, tetapi yang Anda tuntut adalah warga NTT untuk keseluruhannya. Dan kami siap menghadapi rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenaan di hati Bapak. Agus Salim mau penjarakan 10.000 warga NTT yang terima bantuan dari uang donasi miliknya. Agus Salim melalui kuasa hukumnya, Rizaldi Hendriawan, mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap 10.000 warga Nusa Tenggara Timur yang menerima bantuan dari Denny Sumargo bersama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Bantuan untuk warga NTT tersebut salah satunya berasal dari uang donasi 1,3 miliar rupiah yang seharusnya digunakan Agus untuk pengobatannya. Denny Sumargo bersama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan itu mengalihkan dana donasi 1,3 miliar rupiah menjadi barang bantuan sebanyak 20 truk untuk korban bencana alam di Lewotobi, NTT. Menurut pihak Agus Salim, 10.000 warga yang menerima bantuan tersebut dikatakan telah terlibat dalam tindak pencucian uang yang dilakukan oleh Denny Sumargo bersama yayasan. Meskipun uang 1,3 miliar rupiah telah dialihkan menjadi barang, tak jadi masalah dalam rencana laporan yang bakal dibuat Agus Salim. Menurut kuasa hukumnya, Rizaldi Hendriawan, kwitansi pembelian barang tersebut cukup untuk dijadikan barang bukti penyalahgunaan dana yang dilakukan Denny Sumargo CS. Di samping itu, sebenarnya Denny Sumargo telah menawarkan bantuan kepada Agus Salim bila lelaki tersebut bersedia menjalani pengobatan. Peringatan juga kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, jangan menerima uang dari DS dan D ini, karena uang tersebut adalah uang milik Agus untuk pengobatan mata Agus. Jika memang nanti ada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menerima uang tersebut, hati-hati, sudah diperingatkan oleh pengacara Farhad Abbas. Kalau menerima uang tersebut bisa diduga terkena pasal pencucian uang. Kalau memang ada bukti ya, nanti ada penerima dari DS dan GT, maka kita akan segera melaporkan bagi penerima-penerima manfaat itu yang dari Nusa Tenggara Timur itu. Kita sudah peringatkan, tetapi tetap saja menerima. Ya, tentu saja kita ada langkah upaya hukum untuk masyarakat NTT itu. Tapi sudah diberikan Bang dalam bentuk barang kepada 10.000 orang. Sekalipun diberikan untuk barang, kalau memang ada bukti kwitansi, ada saksi yang mengetahui saya menerima dari uang G dan DS ini, maka kita akan siap melaporkan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, biar hukum yang menjerat masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Video kali ini saya kepengen menanggapi Agus si buta. Mohon maaf, mohon ampun, bukan menghina, bukan menghujat, tidak bermaksud merendahkan harkat dan martabatnya. Memang kondisinya buta gitu ya. Dan kuasa hukumnya yang konon mau menuntut berapa ribu, 10.000 warga NTT. Spesifiknya itu warga penerima donasi pasca meletusnya Gunung Lewotobi, kan kira-kira seperti itu garis besarnya. Jadi konon ada sebagian dana untuk donasi warga terdampak bencana Gunung Lewotobi itu berasal dari dana milik Agus si buta tadi, begitu. Saya nggak terlalu paham gimana kronologisnya, tapi sepintas saya menyimak, ini ada kaitannya dengan
Denny Sumargo CS katanya. Jadi Denny Sumargo CS ini mengalihkan dana donasi yang tadinya diperuntukkan bagi Pak Agus atau Mas Agus untuk biaya perawatan matanya begitu, tapi kemudian dialihkan untuk donasi membantu warga Lewotobi terdampak bencana. Nah, saya berpikir wajar-wajar saja ya, wajar-wajar saja kalau dimungkinkan begitu secara hukum, secara undang-undang yang berlaku di negara kita, itu wajar-wajar saja gitu. Silakan-silakan saja. Tetapi saya secara pribadi itu merasa tergelitik gitu. Kenapa? Karena gini, warga NTT, khususnya warga Lewotobi, penerima donasi tersebut tidak tahu menahu. Dan saya pikir dalam kondisi tertimpa bencana, tertimpa musibah, orang itu nggak ada kepikiran sama sekali untuk mencari tahu ini donasinya ini datang dari mana, sumbernya dari mana, ini duit pemerintah atau dari donatur yang lain gitu ya, dari swasta dan lain sebagainya. Orang itu nggak kepikiran untuk mencari tahu sejauh itu gitu. Nah, si Agus ini awalnya saya prihatin juga gitu dengan kondisinya, ya kan? Tapi lama-lama saya menjadi tidak respect gitu. Kenapa? Karena semakin kesininya saya melihat si Agus ini sudah kayak selebriti begitu. Jadi bukan seseorang yang membutuhkan empatik masyarakat, seseorang yang membutuhkan bantuan masyarakat untuk pengobatan matanya, tetapi dalam penampilannya, kemunculannya ya, di berita-berita, di media-media maupun sosial media, itu sudah kayak artis gitu ya. Dan kemudian saya berpikir orang-orang yang tadinya dengan ikhlas hati menyumbangkan sebagian hartanya membantu pengobatan Agus ini jadinya nyesal gitu. Saya berpikir seperti itu. Saya secara pribadi pun kalau sempat menyumbang sedikit dari uang saya untuk si Agus ini, saya pasti menyesal. Karena orang yang menyumbang kepada Anda itu belum tentu semuanya orang kaya. Orang yang menyumbang untuk pengobatan Anda itu belum tentu semuanya orang kaya. Ada orang yang mungkin hidupnya itu serba kekurangan, tetapi karena niat tulus ingin membantu Anda untuk pengobatan mata Anda, orang itu membantu. Tapi kemudian dengan penampilan Anda seperti belakangan ini, ya ini buat Pak Agus ya, atau Mas Agus ya, orang itu jadi nyesel telah turut menyumbang untuk pengobatan Anda begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berpikir secara logika, kalau memang ada penyimpangan atau penyelewengan dana yang tadinya untuk pengobatan mata Anda, kemudian ada pihak tertentu yang menyelewengkan itu, semestinya yang Anda tuntut adalah pihak yang menyelewengkan dana itu, bukan pihak yang menerima itu. Karena pihak yang menerima itu tidak tahu menahu dari mana datangnya dana itu, dari mana sumbernya, dari pemerintah, dari donatur yang lain atau dari swasta dan lain sebagainya. Pihak yang menerima itu tidak tahu menahu sejauh itu, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tetapi kalau Anda, kuasa hukum Anda, mau menuntut 10.000 warga NTT, saya tantang Anda, silakan Anda tuntut kami, tuntut warga NTT. Karena Anda sudah terlanjur, dan kuasa hukum Anda sudah terlanjur menyeret-nyeret nama NTT.
ketika Anda menyeret isu suku, maka bukan lagi spesifik kepada warga yang menerima itu, tapi Anda telah menyinggung kami semua, warga NTT. Anda telah menyinggung seluruh warga NTT. Jadi saya tidak mengatasnamakan, tapi saya berharap warga NTT untuk keseluruhannya sepakat dengan saya. Kalau Anda mau menuntut khususnya 10.000 warga NTT, karena di sana Anda sudah menyeret-nyeret juga nama NTT, nama suku, maka saya pikir secara otomatis Anda telah menyinggung kami semua. Yang Anda tuntut bukanlah 10.000 warga NTT, tetapi yang Anda tuntut adalah warga NTT untuk keseluruhannya. Dan kami siap menghadapi tuntutan Anda. Ini buat Pak Agus atau Mas Agus dan kuasa hukumnya, dengerin saya. Kalau Anda mau menuntut kami, warga NTT, silakan Anda tuntut. Kami siap menghadapi Anda. Ya. Saya berharap supaya Pak Agus atau Mas Agus ini kayak dulu gitu, yang bisa membuat hati masyarakat itu tergugah untuk secara ikhlas membantu, mendonasikan sebagian uangnya untuk membantu pengobatan Anda. Begitu. Tidak seperti style Anda sekarang yang sok ngartis, ya kan? Terus Anda mau menuntut warga NTT yang konon menerima dana yang diselewengkan dari dana bantuan untuk Anda tadi. Kesannya itu seolah-olah ada sebagian hartamu yang telah dicuri lalu digunakan untuk hal tertentu yang tidak Anda setujui begitu. Jadi bukan dana dari donasi yang diselewengkan, tapi seolah-olah harta milik pribadimu yang telah dicuri atau diselewengkan untuk kegunaan sesuatu yang tidak Anda sepakati, tidak Anda setujui. Begitu, kesannya seperti itu. Pertanyaan saya, hartamu yang mana yang telah dicuri orang? Hartamu yang mana yang telah diselewengkan orang? Ya. Ini rasanya itu menggelikan gitu ya. Saya merasa geli rasanya tuh. Ya, ketika Pak Agus atau Mas Agus dan kuasa hukumnya itu konon mau menuntut warga NTT itu. Tapi is okay, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kalau memang itu dimungkinkan secara hukum, ya silakan saja. Silakan Anda mengajukan tuntutan terhadap 10.000 warga NTT. Tapi ingat, ketika Anda sudah menyeret nama NTT, itu berarti Anda menuntut segenap warga NTT, karena NTT itu berbicara tentang suku, ya, berbicara tentang ras. Jadi kalau Anda sudah menyeret nama NTT, artinya Anda berniat menuntut seluruh warga NTT dan kami siap menghadapi Anda. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Semoga ini sampai didengar dan menjadi bahan pertimbangan untuk Mas Agus dan kuasa hukumnya. Ya, pertimbangkan matang-matang. Jangan sampai Anda memunculkan sentimen sara, ya. Jangan sampai Anda menyinggung seluruh warga NTT. Akibatnya bisa fatal. Saya kira itu. Saya Kristianto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Salam NKRI.